Mas Hensat, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan pendidikan politik butuh waktu yang panjang. Yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk bisa mengubah praktik money politik di Indonesia itu apa? Ya kalau kita bicara idealisme ya harus ada pendidikan politik ya. Tapi kan kondisi pileg hari ini banyak sekali faktor-faktornya. Misalnya faktor pragmatisme yang diajarkan oleh elit gitu. 2 hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum itu kan pragmatisme yang diajarkan gitu. Kemudian bagaimana caranya bisa menembus pilpres walaupun belum cukup umur itu juga praktek yang diajarkan oleh para elit. Dan kita tidak boleh lupa bahwa adanya swing dukungan ya. Misalnya Pak Jokowi yang tadinya PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo kemudian swing ke Prabowo itu juga pasti mempengaruhi para calon anggota legislatif. Bagaimana misalnya tadinya berada di kubu Pak Jokowi kemudian harus berada di kubu Anies Baswedan misalnya. Itu kan pasti akan berpengaruh sekali. Fenomena yang menarik juga kan misalnya PKB yang bertambah kursinya tapi Anies Baswedan tidak menang di sana, atau kemudian PDI Perjuangan yang kemudian menang di satu daerah tapi Ganjar Pranowo tidak menang di sana. Itu kan juga fenomena yang menarik. Bagaimana Gerindra dan Prabowo juga banyak yang sebetulnya Prabowo-nya menang cuma Gerindranya tidak. Jadi menghadapi fenomena ini bagaimana? Ya, pemahaman dalam kasus 2024 ini memang tidak biasa Mbak Zilvia. Jadi susah sekali kita menemukan teori-teori politik yang sesuai dengan kondisi di 2024. Maka kalau tadi Mbak Zilvia bertanya apa yang harus dilakukan, ya jangan diulang lagi kejadian di 2024 ini. Maka sebuah proses dalam politik itu adalah penting. Nah, para caleg yang gagal lolos di tahun ini itu merasakan bagaimana sebetulnya akhirnya proses itu menjadi tidak penting. Dan ketokohan itu menjadi kalah, dikalahkan oleh amplop tadi. Ketokohan orang-orang besar, nama-nama besar itu tiba-tiba runtuh oleh amplop dan oleh popularitas temannya sendiri misalnya. Nah, ini juga menjadi menarik. Artinya partai politik harus mengevaluasi strategi mereka menghadirkan tokoh-tokoh populer atau selebritis di partainya. Karena ternyata bisa menjadi kanibal di partai itu. Karena memakan korban tokoh yang sudah lama berproses di partai itu juga. Jadi sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ditanya lagi bagaimana mengatasi ini, jangan diulang lagi yang terjadi. Jangan diulang lagi.